Masih ngopi Om Babus? Pastinya. Pastinya. Jangan lupa ngopi ya, jangan Pastinya. lupa ngopi. Oh, Oke, siap. mantap. Mm-mm. Oke, Om Babus nih, tanpa menunggu lama, Siap. kita ingin mendengarkan dari Om Babus Hmm. terkait informasi-informasi Piala Dunia yang akan segera digelar nih. Wah, semakin dekat, Oke. semakin deg-degan nih kita nih ya, semakin seru. Oke, sayangnya Siap. di Indonesia nggak rame ya. Awal, maksudnya. Tapi coba kita ramaikan lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Siap ya tentang informasi-informasi di menjelang Piala Dunia. Oke, Om Babus, Oke. dipersilakan waktu dan tempat. Oke, selamat siang untuk Brokers Boboto. Saya dengan Babus. Yang ini kita masih terus ngegas ya. 5 hari Benar. lagi kita akan masuk ke mulai pembukaan ya Piala Dunia ya. Siap-siap kopi gajah natong hilap meser. Tong Salah hilap pemain. atuh. Oke, ini ada berita menarik nih tentang teknologi ya, Brokers ya. Jadi Oh. FIFA itu Jumat kemarin, minggu kemarin dia press conference mengumumkan sebuah teknologi AI untuk melihat apa ya fase, pola, waktu gitu ya, terus pertahanan, strategi para pemain di lapangan nanti di Piala Dunia 2002 ini. Nah, teknologi ini tuh baru pertama kali dan akan dipakai di Piala Dunia nanti ya, yang sekarang ini yang Piala Dunia Qatar ini. Nah, canggihnya itu jadi apa ya? Dengan adanya simulasi matrik kecerdasan ini, dia bisa berbagi data pertandingan yang dia bisa berbagi data pertandingan ya, hasil pertandingan yang lebih mendalam dalam bentuk grafik, simulasi, terus video-video kepada para penggemarnya, termasuk pada pemain dan termasuk kepada pelatih gitu loh. Jadi ini kelihatannya akan open source gitu ya. Jadi setiap orang itu akan bisa mengakses gitu ya. Itu nanti akan di launchingnya itu akan ditempel di situs FIFA-nya langsung gitu ya, tentang hasil-hasil analisa mereka gitu ya. Jadi siapapun akan bisa belajar dari sana gitu. Nah, jadi mungkin ini teknologi ini dikembangkan menurut saya ya, asumsinya ini berdasarkan adanya teknologi 12 kamera di setiap masing-masing stadion nanti di Qatar yang akan menjadi tempat Piala Dunia. Itu kan ada kamera pelacak gitu kan, untuk melacak pergerakan bola dan pergerakan pemain. Benar. Gitu kan. Termasuk di bolanya sendiri kan sudah ditanam satu sensor untuk mengetahui berapa kali sentuhan gitu kan ya, untuk menghitung berapa kali sentuhan dan oleh siapa dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini FIFA mengembangkan lebih jauh dengan teknologi dasar itu, dikembangkan lagi. Kelihatannya sih begitu, kelihatannya saya, logika asumsi saya gitu ya. Masuk Om. Gitu ya. Jadi supaya FIFA itu dan teman-teman stakeholder sepak bola itu bisa jauh lebih meneliti atau meriset hasil-hasil pertandingan kemarin gitu loh. Jadi akan jauh lebih detail. Nah, ini contoh satu kasus nih misalnya ya. Misalnya ada satu pemain sudah mendekati gawang lawan. Nah, si pemain ini tuh akan dilihat berapa lama waktu dia mempertahankan bola. Dalam artian menguasai bola. Nah, terus udah gitu kedua dia akan memberi data seberapa apa ya maksudnya, misalnya dia akan mengoper ke siapa kira-kira gitu. Misalnya Ronaldo nih, dia biasanya dia kalau ngoper ke siapa nih kecenderungannya gitu loh misalnya gitu. Dia akan menghitung itu. Dilengkapi dengan tingkat kesulitan Ronaldo pada saat posisi pada saat sudah mendekati di tempat tersebut gitu ya. Jadi dia kan pasti kalau nendang juga pasti ada kesulitan tertentu gitu kan. Nah, itu juga dihitung tingkat-tingkat kesulitannya sama si matrik kecerdasan ini tuh gitu. Jadi ini mah udah detail pisan mang. Aduh, cik saya teh edun bisa ya. Gitu. Bisa kebayang ya?
Gimana? Kebayang. Nah, Om, dari apa yang bisa dilakukan sistem tadi, misalkan, nah, harapannya, ya harapan dari sistem tadi itu akan memunculkan apa sih? Misalnya tujuannya gitu loh. Tujuan dari sistem yang dibuat tadi, dia bisa melacak, dia bisa menghitung. Nah, tujuannya untuk apa sih itu? Maksudnya gitu. Nah, kelihatannya tuh, oh ya, ini juga memang dari pernyataan si FIFA itu sendiri gitu ya. Jadi FIFA ini Oke. kan punya divisi apa sih? Punya divisi pengembangan lah ya dalam sisi teknis permainan, dia punya divisinya tuh gitu. Nah, si divisi ini bekerja sama dengan teknologi gitu ya, supaya yang paling diharapkan itu supaya setelah pertandingan itu si pemain, si wasit dan penggemar itu bisa belajar dari pertandingan yang sesudahnya gitu loh. Dan Oke. dan bisa membuat strategi-strategi baru atau pola-pola baru untuk kedepannya gitu loh. Itu yang pertama. Yang keduanya, diharapkan si teknologi kecerdasan ini bisa menjadi blueprint ya, bisa menjadi blueprint bagi seluruh stakeholder sepak bola di kemudian hari gitu loh. Jadi ini akan benar-benar luar biasa gitu ya bagi industri sepak bola, maksudnya lebih kepada si tim-timnya gitu ya, untuk ini gimana nih untuk nanti melawan sini, karena nanti akan jauh lebih detail banget gitu loh, si kecenderungannya yang akan bisa terbaca gitu loh. Nah, ini yang menurut saya wow. Oke, berarti oke. Kebayang sih. Jadi si sistem yang dikembangkan tadi itu akan sangat mendekati banget sebenarnya, atau bahkan gandanya dari yang real, dan di sini ada datanya secara virtual, dan dia membaca orang, membaca mungkin nanti pelatih ya, karena diaplikasikan di pertandingan, membaca bola, membaca semuanya, sehingga membaca behavior, kebiasaan nih. Betul yang sekali, nantinya bisa jadi bahan evaluasi semua orang untuk memutuskan sesuatu. Betul sekali. Nah, itu yang luar biasa gitu. Jadi gila banget ya ini teknologi udah ke tindakan perilakunya gitu ya, kecenderungan. Terus dia tidak hanya melihat pemainnya saja, tapi juga kecenderungan timnya. Bagaimana dia si tim ini dibuat jadi strategi si tim itu kumaha sih biasa gitu ya. Terus kalau pola menyerang itu juga ada indikatornya emang, Dede. Jadi dia kalau menyerang itu bagaimana sih kebiasaannya, itu punya materi kecerdasan tersendiri gitu ya. Artinya punya fitur itu gitu loh artinya gitu. Jadi kalau misalnya Cikurama Persib itu sebenarnya kalau nyerang teh kumaha sih sebenarnya. Nah, itu teh akan dibaca oleh si simulasi itu gitu loh. Oleh si materi kecerdasan itu gitu loh. Jadi Preds butuhan teh bakal mau membawa bola geus dihareup, biasana si eta ngagilekeun heula atau kumaha sih? Iya, itu juga bisa. Karena di sini ada 11 tingkat kecerdasan yang akan diolah oleh si FIFA. Dari pemain, dari timnya, itu yang paling utama ya. Dari situ nanti turunannya itu ada 11. Ada 11 yang akan dioprek gitu ya, istilahnya dioprek oleh simulasi itu, apa saja yang akan diambil pelajaran dari sebuah permainan bola itu gitu loh. Jadi cek saya, wah ya kan bisa nih. Jadi tidak hanya sekedar jago lompat, jago taktik, tapi juga nanti mungkin setiap lawan akan bisa melihat gitu loh ya, kemampuan dan kelemahannya gitu ya. Itu benar, yang menurut saya luar biasa. Iya. Dan ini dibaca secara publik, dan mungkin ini akan menjadi keputusan. Misalkan kalau saya punya klub nih, manajemen nih misalkan, oh saya kalau melihat seperti ini bakal memutuskan untuk ganti pelatih atau ente misalkan. Ya, itu akan terlihat itu mah. Akan terlihat ya. Akan terlihat. Gila. Luar biasa itu. Wow. Oke. Wow.
Nanti ini deh kita kasih ininya ya kisi-kisi dari ke-11 itu seperti apa ya. Nanti mungkin bisa di IG kita lah ya, nanti kita Oke, siap Om. kita buat ininya ya. Oke, selanjutnya nih Mang Dede Tuberkus, informasi cukup sebagai persiapan sih sebenarnya ya di Doha. Jadi 13 negara yang pernah kita ceritakan yang akan membantu pengamanan itu udah pada datang ke ya, udah pada merapat semua, baik ke baik ke apa sifatnya pesawat udara atau kapal laut gitu. Dia udah merapat ke ininya ke Qatar gitu ya. Qatar ya. Inggris, AS, Turki, Prancis, Jerman itu udah ready semuanya. Ini kan udah mau sebentar lagi nih, jadi mereka udah turun semua. Terus kapal-kapal laut udah pada masuk, beberapa pesawat canggih yang milik Prancis itu udah masuk juga, termasuk penyanggah drone yang dimiliki sama Prancis itu udah siap juga, jadi untuk nyanggah bisa ya drone anu bawong gitu ya, mau nuklir atau bom kimia itu dia udah bisa melacak. Dan canggihnya nih pesawat si drone ini ya, kalau yang milik Prancis ini namanya tuh Basalt gitu ya, dia bisa mendeteksi dan mengidentifikasi drone yang masuk bukan satu aja tapi bisa banyak gitu, bisa banyak drone gitu. Itu canggihnya juga tuh si pesawat kita gitu ya. Termasuk pesawat kontrol awak ya, angkatan udaranya juga dia dapat melacak ratusan target gitu ya. Jadi ini masih kita orek perang we ya mah aslina. Diketerukeun. Benar, tapi memang harus siaga sih, karena bukan tidak mungkin kan niat kejahatan ada di sana gitu, karena kan numplaknya orang sedunia gitu di Qatar gitu kan. Betul. Oke. Bahkan riweuhna bakal jiga leuwih ti perang cek saya mah kalau riweuh. Ngeri eta mah. Beneran ngeri. Selamat we. Berkasnya di ditu. Jadi we abi ka ditu berarti. Sieun. Oke, yang terakhir nih Mang Dede, informasi terakhir. Siap. Cukup ringan juga ya, tapi cukup lucu bagi saya mah gitunya. Mungkin Tuberkas sudah pada tahu ya, apa pemain Sadio Mane ya, itu kan dari Senegal ya, dia masuk ke timnya Senegal ya. Cuman dia kan kemarin itu nggak lagi sakit, cedera gitulah, cedera fibula kanan gitulah. Jadi dia kemungkinan besar itu tidak bisa ikut di Qatar. Cuman si bintang ieu teh si Mane ieu teh apa ya istilahnya mah dilulukan banget dan dipentingkan banget bagi timnas Senegal gitu. Nah, pada akhirnya si salah satu orang FIFA yang ngurus Senegal gitunya, dia mengomentari, geus lah asupkeun ka dukun we cenah ieu mah cenah. Lamun dokter teh bisa mah. Eta sakelas FIFA. Sekjennya loh. Sekjen FIFA Fatma Samura ya. Dia lagi bincang-bincang di radio Europe One. Dia mengatakan ini harus datang ini si Mane teh gitu. Cuman secara kedokteran memang tidak memungkinkan. Tapi orang pinter weh cenanya. Ke orang pinter weh cenah ieu mah cenah. Saya nggak tahu apakah efektif apakah tidak cenanya. Tapi mudah-mudahan bisa lah cenah gitu. Cukup daya wae ya. Gaskeun. Bawana kudu ka mana cik Om? Kami ampuh. Ka Indonesia aya Gus Samsudin. Sugante pesulap merah atau saha gitu. Lawana, pesulap merah malawana. Lawana. Oke, itu aja mungkin Mang Dede, Tuberkas yang bisa saya sampaikan. Siap, Om Babus. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Ini berita terakhirnya yang menggelitik nih ya. Terima kasih Om Babus. Yuk.